Bismillahirrahmanirrahim. Istinja artinya mensucikan najis yang keluar dari dua jalan. Bersuci setelah kencing dan berak, buang air kecil atau buang air besar. Istinja ada dua. Yang pertama adalah istinja syariat, yang kedua adalah istinja hakikat. Istinja syariat, cara mensucikannya adalah wajib. Yang pertama, siapkan air mutlak. Yang kedua, basuh kemaluan dengan air itu hingga hilang bendanya, warnanya, serta hilang juga baunya. Yang ketiga, perhatikan dengan benar pada waktu istinja agar suci dan bersih. An-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah daripada iman. Bersih itu sehat. Orang juga senang melihat orang yang bersih. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Miftahus sholati at-tahuru." Artinya pembuka sembahyang, pembuka sholat ialah suci dan bersih dari najis. Tidaklah sah berwudu dan mandi hadas besar, dan juga tidak suci membasuh yang terkena najis, melainkan dengan air mutlak, dengan air suci yang mensucikan. Apa akibatnya bagi orang yang tidak beres dalam beristinja? Dan apa akibatnya orang yang tidak beres di dalam mandi hadas besar? Akibatnya sangat fatal. Pertama, tidak sah ibadahnya. Kedua, waktu sujud bukan jadi ibadah, bahkan bisa jadi dosa, karena haram meletakkan dahi ke lantai atau ke tempat sujud. Demikian juga orang yang berhadas besar. Ketiga, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami berjalan bersama Rasulullah pada suatu hari. Kami bertemu dua kubur. Berhenti Rasulullah, kami juga ikut berhenti. Berubah warna kulit Nabi, bergerak tangan gamis Nabi. Ini adalah hal yang sangat mengherankan. Kami bertanya kepada Nabi, apa yang terjadi wahai Rasulullah? Rasulullah berkata, apakah kamu tidak mendengar dengan apa yang aku dengar? Kami bertanya, suara apa itu ya Rasul? Apa yang kau dengar wahai Rasulullah? Nabi bersabda, hadani rajulani yu'adzabani fi kuburihima adaban syadidan fi dzambin hayyinin. Qulna fi ma dzalika? Qala kana ahaduhuma la yastanzihu minal bauli wa kana al-akharu yu'din nasa bilisanihi wa yamshi bin namimah. Artinya, di hadapan kita ini ada dua orang laki-laki. Kedua laki-laki ini disiksa dengan siksaan yang pedih. Di kubur ini dosa keduanya ringan, mudah menjauhi dosa tersebut. Sahabat bertanya, dosa apa wahai Rasulullah? Rasul menjawab, pertama, laki-laki yang satu ini tidak bersih membasuh air kencingnya. Yang kedua, ini laki-laki suka menyakiti orang dengan lidahnya dan berjalan-jalan suka mengadu domba. Kemudian Nabi mengambil dua pelepah kurma. Nabi letakkan itu pelepah di kedua kubur. Sahabat bertanya kepada Rasul, apakah ada manfaatnya dua pelepah kurma itu wahai Rasulullah? Nabi Muhammad SAW menjawab,
memang ada manfaatnya. Insya Allah diringankan dari siksa dan azab selama dua pelapah ini masih basah, masih ada airnya. Ada manfaat sebelum pelapah kurma itu kering. Bismillahirrahmanirrahim. Istinja hakikat. Istinja hakikat ialah mensucikan dan membersihkan diri jasmani dan ruhani yang ada ini. Pertama, dengan mengenal dan kembali diri jasmani ini kepada kejadian sebenarnya. Kejadian jasmani ini sebenarnya dari Nur Muhammad, supaya diri jasmani ini ada hubungannya dengan nama Tuhan yaitu Nur, dan supaya juga ada hubungannya dengan nama Nabi yaitu Muhammad. Karena nama Tuhan yaitu Nur itu baik, semoga jasmani ini menjadi baik. Kemudian nama Nabi yaitu Muhammad adalah nama yang mulia, semoga jasmani ini juga ikut mulia. Dinamakan orang yang dirinya Nur Muhammad, maka disebut beristinja hakikat. Kedua, mengenal dan mengetahui serta kembali ruhani kepada kejadian sebenarnya. Kejadian ruhani sebenarnya yaitu dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur tersebut Nur nama Tuhan dan Muhammad nama Nabi kita. Sudah terlihat bahwa sebenar-benar kejadian ruhani ada hubungannya dengan nama Tuhan dan dengan nama Nabi. Apakah tidak suka zikir dan bersolawat? Apakah tidak baik dan mulia? Itulah, jadi dianjurkan mengenal sebenar-benarnya diri. Apakah diri jasmani atau diri ruhani? Sebenar-benar jasmani dan ruhani menurut Nabi kita adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinamakan beristinja hakikat. Bagaimana cara melaksanakan agar jasmani dan ruhani jadi baik dan mulia? Termasuk istinja sebenarnya, karena awal mula kejadian diri sebenarnya daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama alam jasmani dan rohani pada hakikat. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ana minallah wal mu'minuna minni." Artinya, aku daripada nur zat Tuhan dan mereka orang-orang mukmin, laki-laki maupun perempuan, daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis ini Nabi kita menghususkan mereka orang mukmin adalah daripada Nur Muhammad, karena orang mukmin ialah orang yang percaya dengan sabda Nabi. Secara khusus Nabi berkata orang mukmin. Ini adalah keistimewaan orang mukmin, agar keyakinan mantap menyatakan bahwa diri adalah Nur Muhammad, supaya diri baik dan mulia, dan agar supaya diri suci dan bersih pada hakikat.